Putri, kami persilakan. Ya, duduk di kursi. Duduk dulu. Mana ibu? Di atas kayak ke di panggung Ya, ke naik sampai bisa. kayak lebih Benar. dan jadi nggak datang jadi di tempat lain Lagi tugas. iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Tadi sudah didengarkan 3 pidato yang sangat baik, dan saya diceritakan oleh Pak Hasto. Saya kira tidak perlu lagi disebutkan para hadirin yang hadir sekarang ini, dan sebelumnya tentunya Ibu akan mengucapkan selamat hari Natal. Semoga kita selalu mendapat kebahagiaan dan juga selamat tahun baru. Jadi waktu Pak Oli mengabari pada saya, sebetulnya saya agak terkejut karena itu hari ini tidak masuk ke dalam jadwal saya. Tapi mereka semua membujuk saya, Ibu datang dong. Oh ya tentu. Karena bukan apa, waktu Ibu bertemu dengan Paus Fransiskus, lihat apa tidak? Tidak. Oh berarti yang lihat sedikit ya. Coba, mengapa saya bertanya soal itu? Karena tidak terbayangkan oleh saya sendiri bahwa saya bisa bertemu dengan seorang yang sangat terhormat di dunia ini. Padahal semuanya tentunya tahu saya beragama Islam. Jadi sebuah peristiwa menurut saya yang luar biasa, karena sebenarnya saya merupakan salah satu juri yang dipilih oleh beliau dan imam besar dari Masjid Al-Azhar, Profesor Al-Sayed, yang ingin memberikan sebuah
penghargaan dari begitu banyak orang di dunia ini yang ternyata masih sangat baik dan selalu memperjuangkan nasib wong cilik. Saya satu-satunya yang beragama Islam dan dipilih oleh imam besar Masjid Al-Azhar. Tadi saya bilang Profesor Al-Sayed, saya sendiri tadinya heran mengapa, karena mereka berdua ternyata menyimak banyak orang di seluruh dunia ini yang tidak mudah untuk menjadi juri bagi Foundation Zayed Award. Dinominasikan sehingga waktu saya dikatakan menjadi salah satu juri, saya tentunya bertanya, kenapa saya satu-satunya orang Muslim perempuan lagi. Mereka mengatakan karena saya melihat bahwa di dalam ucapan-ucapan saya selalu menyatakan kebenaran bagi kehidupan manusia. Tadi saya mendengar Pak Pendeta Gilbert mengatakan seperti tadi juga Pak Hasto bahwa yang dikatakan pada pidato 51 PDI Perjuangan, saya memang memasukkan sebuah kalimat yang bahasa Sanskrit, yaitu Satyam Eva Jayate. Karena apa? Karena artinya adalah kemenangan, kebenaran pasti menang. Itu bukannya omongan saya, itu adalah ketika abad ke-13, saya ini suka baca sejarah. Raden Wijaya ketika zaman mau mendirikan sampai berdirinya Majapahit, itu sepertinya dibuat sengsara, dan ada seorang empu yang mengatakan, jangan takut, jangan lemah, beranilah, jujurlah, kemenangan selalu ada. Kata-kata kebenaran itu selalu ada dan pasti menang. Saya membaca itu berulang kali, terus menerus, senang sekali saya. Rupanya orang-orang dulu itu lebih bijak daripada sekarang, tetapi itu membawa, kalau tadi Mbak Puan mengatakan garam dan terang, saya nanti harus menerangkan dari Paus dan Profesor Al-Sayed menanyakan apa artinya terang bagi kamu. Nah itu nanti saya sudah bikin, nanti kalau pengumuman award itu insya Allah nanti Februari. Jadi kalau saya pasti diinikan, tolong dilihat. Nah, saudara-saudara sekalian, anak-anak saya yang saya cintai, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pengalaman hidup saya ini luar biasa. Dibesarkan di istana oleh seorang tokoh pendiri bangsa ini, proklamator bangsa, yang kita panggil dengan akrab namanya Bung Karno. Banyak orang, terutama anak muda, sering tidak mengetahui siapa Bung Karno. Jadi sebenarnya, mengapa tadi saya katakan dulu kok lebih banyak orang bijak daripada sekarang? Karena sebenarnya kata-kata bijak itu harus selalu dilantunkan. Seperti tadi, nyanyi-nyanyian itu saya bisa menikmati karena isinya itu semua adalah lantunan dari kebenaran, keadilan, kata-kata yang jujur,
Dan itu semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita yang tadi diterangkan oleh Pak Oli, bahwa sebagai manusia kita akan selalu mendapat cobaan. Dalam segala agama apapun, kata-kata tersebut pasti ada. Di Islam pun ada, bahwa kita akan selalu dicoba untuk menjadi orang baik atau orang yang tidak baik. Saya tadi berpikir, saya mau jadi pengkhotbah kah? Atau saya bisa menyaingi Pak Gilbert Donati, Pak Pendeta. Tetapi lalu saya ingat, oh ya, ini kan tahun politik. Terus saya pikir, kalau pemilu diramu sama masalah rohani, boleh apa tidak ya? Saya mikir begitu tadi dengarkan Mbak Puan. Lalu saya pikir, oh mesti untuk memberi sebuah jalan penerangan kepada seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, bahwa pemilu ini adalah sebenarnya untuk Anda, bukan untuk siapa-siapa, di mana hak Andalah yang akan menentukan siapakah yang akan dijadikan pemimpin akan datang. Kalau saya bilang merdeka itu 3 kali dan menang itu 3 kali. Merdeka! 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 Menang! 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 Hak rakyat untuk menang! Jangan takut kepada intimidasi, jangan takut kepada kekuasaan, karena kekuasaan itu tidak langgang. Yang langgang ada yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat. Jadi apa? Ibu kalau sudah keluar begitu, makanya anak-anak ibu ini suka takut. Katanya ibu, aduh jangan galak-galak. Oh, saya akan galak, karena saya tidak mau rakyat saya diganggu. Saya tidak mau, karena Indonesia ini pengorbanan rakyatnya sangat besar. Setelah merdeka, mengapa ada orang-orang yang karena beringin kekuasaan tetap langgang, sehingga melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh siapa saja. Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan apa coba? Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi apa artinya? Ya presidennya, ya menterinya, ya panglimanya, ya TNI-nya, ya Polri-nya, ya aparat negara, dia itu semua adalah rakyat Indonesia. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kenapa ibu mesti ngomong 3 kali terus? Tahu kan? Saya bilang sama Pak Hasto. Pak Hasto bilang, ibu nanti turun nggak sih? Mikir-mikir dulu ya. Karena saya ini semangat masih tinggi, tapi umurnya sudah semakin merendah. Dulu tahun kemarin umur saya 76. Jadi anak-anak Pak Hasto juga suka nakal.
Kalau ada yang nanya, ibu umur Bu Mega berapa ya? 67. Padahal bukan. Saya sekarang 76. Ini mau jadi 77. Jadi tidak bisa dipalsukan. Jadi Pak Hasto nakalnya itu dipalsukan. Jadi saya mikir saya mesti turun apa enggak ya. Karena nanti kalau saya turun, saya yakin kok. Karena begini, dari pengalaman saya dulu, ketika saya baru jadi ketua umum PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, segini, kecil. Tapi kok bisa menang juga ya? Karena pada waktu itu rakyat itu die hard, punya semangat, tahu haknya. Sehingga pada waktu itu ya saya menang. Sampai hari ini partai yang saya rubah namanya karena pada waktu itu, karena begitu mungkin sudah bingungnya pada rezim Orde Baru itu, kok Ibu Mega susah banget ya dikalahkan. Jadi tidak boleh ikut pemilu. Waktu itu saya tanya pada Mendagri, loh partai ini sah loh, kenapa tidak boleh ikut pemilu? Ini ada hukum di Republik Indonesia ini, dan hukum itu dibuat oleh para pendiri bangsa kita, melahirkan Pancasila. Tadi Mbak Puan bilang gotong royong, bisa berdiri di atas kaki sendiri. Hal-hal seperti ini mengapa sekarang sepertinya mulai dilupakan? Saya bertemu, ini kan saya dikawal-kawal ya, karena kan itu aturan, karena saya ini pernah wapres, dibilang wapres nomor 8, terus presiden nomor 5, jadi dari negara mesti dikawal. Jadi saya nanya, kamu ini kok jadi begini, maksudnya bisa jadi ada polisi, ada tentara, itu sekolahnya gimana? Ya kan masuk ke akademi kalau untuk perwira, kalau ada prajurit lain lagi. Terus saya ketawa kan, iya ya, artinya apa? Artinya kan orang tuamu pintar karena ingin anaknya maju. Tapi kan berarti itu gratis ya, mesti tahu loh. Jadi saya bilang pada mereka, berarti kamu tuh anak rakyat loh, dibesarkan oleh orang tuamu. Ingat, jangan sakiti hati rakyat. Jadi kalau nanti ada yang intimidasi, nggak usah takut, ngomong aja, Pak. Udahlah Pak, itu ya anak rakyat kok, dibesarkan oleh rakyat, diberi gaji oleh uangnya rakyat, yang dari pajak dan lain sebagainya. Jangan dong, masa yang seperti kita ini. Lalu saya sedih loh lihat waktu saya bilang tuh kasus di Boyolali, terus ada yang namanya kepala desa. Loh, saya tuh sampai mikir, ini pasti kan ada yang menyuruh kan? Lah kok ngomong betulnya masih takut-takut, bilang aja betul. Nah, keren. Kenapa sih takut? Ibu kan ngalami dulu dipanggil polisi 3 kali karena belain anak-anak ibu loh. Panggil kejaksaan dari jam 8 sampai
jam 8 malam. Tapi nggak ada yang bisa ditemukan karena saya ikut aturan hukum Republik ini. Jadi ya sudah. Jadi begitu juga kalian yang pintar. Kalau ada polisi mau apa gitu, Pak, sini aja dah dulu. Sini minum kopi bareng-bareng, Pak. Saya yang neraktir, Pak. Ada tentara juga. Aduh, kalau lihat saya tuh ngenesnya, Pak. Kan yang disuruh turun itu adalah prajurit Bintara. Nanti kalau suatu hari yang disalahkan mereka juga tidak adil kan, tidak fair kan, tidak. Kan bilang suka ngomong kebenaran. Saya kurang lagi kalau udah jadi presiden. Ayo. Coba bayangkan, pada sedih lah. Sampai saya suka bilang, kamu jangan ya jenderal-jenderal hanya karena di sini ada pangkat. Tapi kalau biarnya ada pangkat, tidak ada yang mengatakan hormat. Siap, kan gitu. Siap dan. Waduh, saya bilang, ya kalau enggak kan maaf ya. Kan kayak orang nggak bener aja dong, pakai bintang-bintang nggak jelas itu. Loh iya dong. Ini realita. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Itu kebenaran. Jangan dong. Terus yang dikorbankan anak-anak kamu itu. Coba bayangkan, apa saya tidak sedih ketika yang kayak tidak merasa muda saja waktu yang di Boyolali. Namanya anak muda, bukannya saya setuju loh, tidak. Itu berarti melanggar aturan, tapi kan tidak begitu caranya. Yang apa tuh namanya sih, knalpotnya dibuka itu loh. Apa? Brom ya. Ya namanya juga anak muda kan. Ya sudah, dan yang anehnya apa? Loh, saya ini tahu aturan loh. Saya Presiden Republik Indonesia kelima, saya pun pernah menjadi Panglima tertinggi. Jadi jangan lupa, saya tahu aturan Republik ini. Seperti apa yang namanya tentara, TNI, Polri, yang namanya aparat, karena saya pun pernah memimpin Republik ini. Tetapi tidak pernah ketika saya tidak jadi, tidak pernah saya ribut. Ketika diperlakukan tidak baik, tidak pernah ribut. Karena apa? Karena cinta saya kepada bangsa dan Republik Indonesia ini. Hei mereka, kalau masih melakukan sampai hari-hari terakhir ini, mau diapain ayo? Mau diapain ayo? Kayak dong, pemilu tuh kok biar seneng-seneng gitu loh, kok tegang melulu loh. Biar rakyat terserah aja mau milih apa. Tapi ini lah, orang mau nyari pemimpin itu kan mesti dilihat, jangan asal kerennya aja loh. Keren, satu-satunya perempuan di Republik ini jadi presiden loh. Ibu-ibu jangan takut terus nggak mau. Saya ini suka bingung. Lo saya ini mestinya jadi role model. Wah, buat kaum perempuan bisa jadi di DPR 3 kali. Wah, terus wapres, terus presiden. Wah, memang kuasa tuh enak kok. Ya tapi kan ibu udah suruh berhenti ya berhenti. Gitu aja. Bingung no. Iya. Ya jangan, kalau ada yang bilang itu apa ya?
Aduh, jadi suka lupa deh. Bahasa. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Jawa apa ya? Lupa daratan. Ya, makanya itu cobaan. Jangan lupa. Ini khotbah lagi. Nah, manusia selalu dicoba. Kalau di agama Islam di sini ada 2 malaikat. Nanti kalau nggak percaya tanya sama yang agama Islam. Di sini selalu menjaga kita. Yang sebelah kanan untuk kebaikan, yang sebelah sini sebaliknya. Nah, coba bayangkan loh. Makanya saya suka bilang sambil berdoa, berzikir, saya mengatakan kepada yang di atas, ya Allah, kasihanilah rakyatku. Bukannya bohong ini, kasihan banget. Dijajah aja 3,5 abad. Ya jangan teriak aja, buktikan dong. Ya kalau teriak-teriak sih enak, nanti baru masuk apa tuh namanya? TPS. Terus ada yang mendelik. Siapa yang mau dipilih? Langsung mengkeret. Loh, saya punya pengalaman loh kayak gitu, saya suka ketawa jadi guyon. Oh lala, orang ini kok yang namanya jadi dagelan. Katanya apa itu? Apa bahasa? Maaf, ibu paling saya suka bilang sama mereka, saya paling tidak pintar dengan singkatan. Bukan. Kalau yang apa? Setelah KPU apa? KPPU ya. Kan? Tuh kan? Karena ibu bilang sama diri ibu, ngapain otak ini penuh dengan singkatan ya? Iya, nggak lucu deh. Makanya saya bilang, udah kamu aja deh yang panjangin singkatan. Saya di sini kan pinter, jadi mesti pakai wah sudahlah. Jadi lah ya untuk apa? Kan coba lihat di mana tuh? Apa namanya? Di jalan baliho KPU. Ya kan? Bilangnya gitu. Pemilu demokratis. Di mana saya lihat kalau nggak salah ada 2 gede deh. Oleh sebab itu maka harus jujur dan adil. Lalu luber, langsung umum, rahasia. Lu saya itu sampai mikir, Pak KPU, lu sing bener dong yo. Lah ya, sesuaikan itu dong. Coba saya kalau nanti coba paling saya dibully. Oh saya udah tahan banting kok, tapi saya udah bilang selagi kampanye ini awas ngebully saya loh. Ini ada wartawan apa enggak? Kamu juga jangan ikutan loh. Lu yolo. Ya, kamu sih kerja aja tapi jangan bully-bully lah. Nanti kalau ini semuanya datengin kamu gimana? Apa enggak gemetar? Ya gemetar juga, namanya orang. Loh saya ngomong kan benar. Coba dong, makanya kamu anak rakyat ya. Udah deh, bilang sama redaksinya. Udah bebe aja dah. Pemilu biarin gembira gitu masuk. Terus siapa yang dipilih? Kalau ibu sih memilihnya yang ganteng, yang pintar, yang simpatik, yang ibu pilih, terus pada pinter. Apa itu angkat-angkatnya? Yo. Nomor kita nomor berapa? 3 itu siapa yang dipilih? Jangan bohong loh. Saya ketua umum loh. Nanti sebarkan ini semua dengan baik. Saya bilang perlawanan kita adalah terukur.
seluruh rakyat kalau solid terus berjuang ke akar rumput, bicara pada rakyat dengan baik bahwa kamu harus memilih orang yang benar-benar dapat diangkat menjadi pemimpin Presiden Republik Indonesia ini untuk 5 tahun. Siapa? Namanya siapa? Wakilnya siapa? Gak bohong nih. Tadi udah nyanyi doa-doa itu kan artinya jujur. Nah, itu Pak Pendeta, tolong ya. Kalau nggak jujur ininya apanya ya? Umatnya. Iya dong, berani aja. Udah deh. Orang, kenapa ibu begini ngomongnya? Lo ibu kami waktu zaman Orde Baru. Makanya saya bilang baca pidato ibu pertama. Ibu kan nggak takut. Saya bilang ini bisa jadi kultur Orde Baru. Ya kan nggak ngomongnya pun yang udah ya. Ini ya, makanya kenapa saya bilang sama Pak Sekjen, saya turun apa enggak ya? Bukan, karena mereka tuh sebetulnya juga udah dakdikduk nih. Aduh, si nenek tuh turun apa enggak ya? Bayangkan, kalau orang dulu selalu dulu itu waktu dulu kan wah mau kampanye itu apa itu kalau turun saya udah nggak bisa dihalangi. Dulu saya pernah pengalaman saya, ini pengalaman loh, makanya saya bilang turun ke bawah ke akar rumput, sentuh mereka. Kenapa? Dulu saya permulaan turun itu di waktu BDI di Jepara. Saya ingat padahal waktu itu saya disuruh kemana dulu baru datang ke Jepara. Itu kan Jepara salah, Demak karena itu lapangannya di Masjid Demak. Terus masa dibuatkan panggung 3 meter, jadi pakai tangga. Wah, tadinya dibilang toh sama ini yang mendampingi saya sudah dibuat, karena saya selalu nanya panggungnya seperti apa. Lalu sudah ini dulu panggilnya Mbak. Oh ini sudah 3 meter. Saya pikir tinggi amat. Oh tapi saya pikir ya kalau banyak orang, tahu nggak yang datang orangnya berapa? 50 orang. Dayangan. Ini benar loh. Terus kalau yang sekarang pada nggak mau turun, makanya saya marah. Saya dulu 50 orang saya juga nggak peduli. Saya pidato. Nah ini kebenaran. Coba saya bilang Jawa kan. Jadi saya sebetulnya bahasa Jawa, tapi ini saya lah bahasa saya apa? Ini kan dengan bahasa Indonesia. Jadi saya begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya sayangi, saudara-saudara sekalian, yang pasti, nah ini pasti sedang mendengarkan saya melalui pintu-pintu dan jendela-jendela di rumah Anda. Saya kenalkan nama saya terangkan saya dan lain sebagainya. Saya hanya 1 kali di sana. Lalu saya akan putar. Ternyata terakhir kita akan keluar. Terakhir
itu sudah 10 ribuan orang, Mas. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bahwa karena tidak takut saya dan saya punya kesabaran, disebut oleh Bapak terus pasti kita menang. Ya tapi kalau melempem ya walau alam. Iya, jadi sebetulnya sekarang itu bukan tergantung kepada siapa dan siapa, tapi kepada kalian yang telah diberi hak secara hukum dilindungi. Bapak polisi tolong dengar, secara hukum dilindungi. Sekali, anak mesti 3 kali, tadi baru 2 kali. Secara hukum dilindungi. Tolong Polri itu kalian, saya sebagai presiden kelima memisahkan kalian. Tolong eling, tolong eling, tolong eling. Dipisahnya dari TNI. Ayo, Dipisahnya gak ada dari tuh yang TNI. berani bantah saya terang-terangan. Yang berani selalu saya dibully, omongan saya dipotong-potong. Nah karena ini kampanye, maka saya sekarang berkampanye untuk memperbaiki apa-apa yang tidak benar, saudara-saudara. Terima apa tidak omongan saya? Mau berjuang tidak bersama PDI Perjuangan? Biarin ini masuk TV ya Bang, nggak ya? Masuk TV apa enggak? Enggak. Siarin aja. Oh ini nggak boleh kampanye ya? Nggak boleh ya? Ini karena dia ngatur mana panitianya. Ini kampanye apa bukan nih? Ayo. Enggak ya? Ya udah, nggak diterusin. Karena turut aturan. Iya loh. Alah. Coba ntar. Saya suka kalau gini tahu reaksi. Saya diajari bapak saya loh, makanya jadi pintar. Kenapa? Kamu jangan takut. Bapak aja berjuang dari umur 16 tahun dan bisa merdeka. Kamu sudah merdeka, tinggal menata kemerdekaan itu. Wah kan semangat gitu ya rasanya. Waduh, bapakku nih keren. Terus juga apa lagi? Iya, coba bayangkan ini. Ya kenapa sih saya ribut panggil-panggil polisi? Terus juga ngomong-ngomongin soal TNI. Yang bentuk tuh sopo toh yo. Kan nggak jadi begitu aja loh, tahu sejarah lah. Tapi nanti kalau ada ini ya, apa namanya, Toto kayaknya saya mau dipanggil gitu ya, karena sudah membuat kata-kata penghinaan. Saya nggak sebut nama kok. Saya ngomong instansi Republik ini kok yang dibuat juga oleh seseorang yang bernama Presiden Soekarno, presiden pertama. Dia dong insaf. Lo jengkel dong saya. Kalian ini abdi negara loh. Kok lupa deh sama marwah itu ya, bayangin anak orang dipukul-pukul. Saya lihat nangis loh, bukan mendramatisir. Anak orang bibirnya kok bisa sampai ke sini ya loh, betul loh. Coba lihat ini, kan ada viral. Coba bayangkan kan, nggak bener deh. Tapi pasti nggak ada kok yang berani manggil saya. Heboh sedunia lah. Iya loh,
Enak aja. Gitu loh. Udah. Nanti kan kamu pulangnya kan malam. Di jam berapa? Oh, udah jam 9. Udah gitu saya nggak dibayar lagi sama panitia. Padahal panitianya anak buah saya loh. Coba bayangin. Pasti tadi semua penyanyi yang indah-indah itu pasti dibayar. Saya betul loh. Saya suka menuntut hak saya. Kenapa? Iya, udah ngomong suruh lama. Udah gitu kan kalau orang apa tuh namanya? Penceramah aja kan pasti dibayar kan? Ini Presiden Republik Indonesia kelima Nggak, kalau kayak gitu nanti tegang terus. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haja. Siap. Merdeka! 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 Menang! 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 Satu putaran. Sanggup? Terima kasih, boleh kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Haja Megawati Soekarno Putri. Atas arahannya, terima kasih Ibu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu masih semangat?